Seorang ayah berinisial YP di Kabupaten Muaro Jambi tega menyetubuhi anak tirinya hingga hamil 7 bulan lebih. Perbuatan pelaku terhadap anak tirinya itu terungkap saat ibu korban mencurigai bentuk tubuh anaknya. Pelaku akhirnya mengaku telah menghamili anak tirinya setelah ditangkap polisi. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hasbi. Halo, selamat sore rekan Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda bagaimana awalnya seorang ayah ini terungkap menyetubuhi anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Ya, baik rekan Mei. Perlu saya informasikan terawal terungkapnya seorang ayah di Kabupaten Muaro Jambi pada bulan November lalu. Ibu dari korban itu mencurigai terhadap bentuk dari tubuh anaknya, sehingga ibu itu merasa curiga. Akhirnya ibu korban membujuk korban untuk diceritakan apa yang terjadi terhadap si korban. Setelah mendapatkan bujukan itu, akhirnya si korban mengungkapkan dan bercerita kepada sang ibu bahwa dirinya telah uh, dihamili oleh ayah tirinya sendiri. Ya, saat ini usia kandungan si korban itu sudah memasuki 7 bulan. Ya, tidak sampai di situ, setelah ibu korban mengetahui anaknya itu dihamili oleh suaminya si ibu itu, kemudian ibu korban membuat laporan di Polsek Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, atas laporan itu akhirnya si pelaku inisial YP ini berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polsek Kumpe Ulu pada Rabu 22 Desember kemarin. Penangkapan itu dilakukan oleh Satreskrim di daerah di rumahnya sendiri, yaitu berada di Desa Sakean, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana rumahnya itu berada di salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu tersebut. Begitu, Mem. Ya, kemudian Hasbi, berapa usia korban dan apa modus pelaku melakukan perbuatan keji tersebut? Ya, baik. Untuk usia korban itu sendiri itu merupakan anak di bawah umur. Usianya itu masih di 13 tahun. Ya, sebenarnya dengan usia itu tidak pantas untuk mengandung sebenarnya. Ya, karena dengan aksi bejatnya orang tua ayah tiri si korban, ya akhirnya korban mengalami nasib yang dialaminya. Ya, kemudian bagaimana modus pelaku dalam melakukan perbuatan keji tersebut dan apa tindakan polisi terhadap pelaku dan seperti apa ancaman hukumannya? Ya, baik. Sebenarnya modus dari pelaku inisial YP ini melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya itu ketika orang tua ibu kandungnya si korban tidak ada di rumah. Jadi situlah pelaku inisial YP ini melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya ini. Ya, dengan melakukan cara rudat paksa dan melakukan persetubuhan. Ya, ketika istri si pelaku itu sendiri tidak ada di rumah. Untuk diketahui juga, sang istri sama pelaku ini merupakan pekerja buruh perkebunan di daerah sana. Ya, ketika istrinya tidak ada di rumah, akhirnya pelaku itu pulang ke rumah untuk melakukan aksi bejatnya terhadap anak tirinya sendiri. Dan namun perlu diketahui juga, pelaku melakukan ruda paksa terhadap korban ini. Setiap kali melakukan aksi bejatnya itu, pelaku selalu mengeluarkan ancaman kepada si korban. Ya, akhirnya korban itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya hingga pasrah, hingga korban mengalami hamil 7 bulan. Ya, atas perbuatan si pelaku ini, di pihak kepolisian Polres Muaro Jambi mengancam terhadap pelaku dikenakan pasal yang sesuai dengan aturan perlindungan anak, yaitu dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Begitu. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Korban berdasarkan hasil pengecekan dari rumah sakit dinyatakan hamil kondisi 8 bulan. Demikian. Jadi terhadap pelaku kami terapkan pasal 7
6, Junto Pasal 80, Junto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Demikian. Korban umur berapa sekarang? Untuk korban berdasarkan akta kelahiran yang sudah kita dapatkan itu berumur 13 tahun dan korban merupakan anak di bawah umur. Korban dan pelaku mengakui bahwa pelaku melakukan pemerkosaan itu atau pencabulan terhadap korban itu sudah sering kali. Jadi dimulai dari pertengahan awal tahun 2020 sampai dengan terakhir bulan Oktober tahun 2021. Dan pelaku melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap korban, kemudian ditarik secara paksa dari ruang TV ke kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian mengancam akan mengambil pisau. Nah, sehingga si korban takut dan akhirnya mengikuti kemauan dari ayah tirinya atau si pelaku tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.